Halo teman-teman, jumpa lagi bersama gue Rasatnan. Kali ini gue pengen ngebahas soal statement dari Ketua Umum PSSI Bapak Muhammad Irawan terkait dengan status Coach Sinteyong setelah kualifikasi Piala Asia 2023. Sebelum gue bahas lebih lanjut, kita dengerin dulu statementnya berikut ini. Buat federasi, kita harus menghormati kontrak yang bersangkutan. Kontraknya adalah 4 tahun, yaitu sampai akhir tahun 2023. Oleh sebab itu kita sepakati dulu, ya, bahwa itu kontraknya memang harus kita hargai. Artinya dia masih berlanjut meng-hire atau melatih timnas kita. Pada saat setelah kongres, SPY kita panggil, kebetulan Pak Ketum memimpin dan dilaporkan pada saya. Jadi di sana disampaikan apa yang STI lakukan tentang 3 kelompok umur tersebut. Akhirnya kita berdiskusi setelah itu dengan XO. Kita sih menginginkan nanti adalah kelompok umur 20 saja yang betul-betul di-hire oleh STI tersebut. Tapi kita belum pasti apa jawaban yang bersangkutan. Kita tunggu pulang dari Kuwait, kita akan diskusikan kembali. Yang jelas federasi sudah sepakat dengan teman EXO, kita inginkan kelompok umur 20 persiapan maksimal kepada Piala Dunia tahun depan. Jadi fokus ya gitu. Oke, itu dia tadi statement dari Bapak Muhammad Irawan. Seperti yang teman-teman sudah dengar semuanya, bahwa berdasarkan rapat EXCO yang digelar di Bandung di sela-sela kongres beberapa waktu lalu, mereka ataupun para EXCO memutuskan ingin memfokuskan Coach Sinteyong di Timnas U20 saja gitu, melatihnya gitu. Jadi biar tidak terbagi fokusnya, karena Timnas U20 ini adalah ataupun memiliki agenda besar ya, ataupun agenda penting pada tahun depan kita menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023, di mana sesuai dengan instruksi presiden gitu, arahan dari presiden, setidaknya kita jangan sampai jadi bulan-bulanan tim lawan, bahkan seharusnya bisa menghasilkan prestasi lah. Jadi sukses secara penyelenggaraan dan juga sukses secara prestasi. Jadi itu mungkin yang jadi penekanan dari PSSI sehingga mengambil kebijakan seperti itu. Ini masih rencana ya, karena kalau dari statementnya Ketum sendiri, sebenarnya mereka sudah mendiskusikan hal ini. Di sela-sela Coach Sin juga menyiapkan tim waktu itu di Bandung untuk persiapan uji coba melawan Bangladesh. Dan sepertinya belum dapatkan jawaban yang pasti dari Coach Sin, karena mungkin Coach Sin juga sedang ingin fokus membentuk ataupun melatih timnas senior yang akan berlaga di kualifikasi Piala Asia 2023 yang saat ini sedang berlangsung di Kuwait. Nah, gue pengen sedikit flashback ya. Waktu Coach Sin pertama kali datang ke sini, ada preskon waktu itu tahun Desember 2019 di Stadion Pakansari, perkenalan Coach Sinteyong. Saat itu juga ada informasi bahwa Coach Sin akan diminta melatih 4 timnas. Waktu itu ada U16, U19, U23 dan juga senior gitu ya. Nah, akhirnya dalam perjalanannya informasi itu adalah U16 tetap di pelatih ataupun dipegang oleh Coach Bima Sakti sebagai pelatih kepala. Sementara untuk U19, U23 itu akan dilatih ataupun ditunjuk pelatih kepalanya adalah dari tim pelatih yang dibawa Coach Sinteyong waktu itu dari Korea. Nah, seiring berjalannya waktu, para pelatih lokal yang sebelumnya melatih menjadi pelatih kepala di U19 yaitu Coach Fahri dan juga Coach Indra Safri di U23 waktu itu, akhirnya diminta untuk menjadi asisten pelatih dari para pelatih yang dibawa oleh Coach Sin itu gitu. Jadi supervisinya dari tim-tim junior itu adalah dari Coach Sin gitu. Biar mungkin Coach Sin juga melihat bahwa kalau dari juniornya itu sudah berdasarkan visi yang dia mau gitu, pembentukan karakternya, dasarnya gitu, dari skema ataupun konsep permainan ataupun karakter yang diinginkan gitu. Jadinya ketika naik ke senior tuh Coach Sin lebih mudah gitu, terutama untuk sudah di level U19 dan juga U23 ya gitu, karena jaraknya itu begitu dekat gitu ke timnas senior. Nah, sering berjalannya waktu, Coach Fahri waktu itu menolak program tersebut hingga akhirnya mengundurkan diri ataupun tidak melanjutkan negosiasi untuk menjadi asisten pelatih timnas U19. Sementara Coach Indra waktu itu bersedia dan akhirnya dengan dinamika yang ada, ya udah Coach Indra kita ketahui sekarang akhirnya
menjadi direktur teknik dari PSSI gitu. Nah, tadinya kan niatnya kan datangnya pelatih-pelatih itu untuk mentransfer ilmu kepada para pelatih lokal kita gitu. Sebenarnya niatnya seperti itu, tapi memang responnya berbeda-beda ya. Itu hak dari masing-masing pelatih ya. Hingga akhirnya sering berjalannya waktu, dinamika terjadi, para pelatih yang di bawah itu beberapa akhirnya memutuskan cabut dari Indonesia gitu. Karena melihat situasi yang mungkin menurut mereka itu tidak sesuai dengan kesepakatan dari mereka di awal. Hingga akhirnya kita tahu kabar terakhir Gong Ok Kyun, salah satu pelatih yang sudah dibawa juga oleh Coach Shin, sekarang menjadi pelatih timnas U23 dari Vietnam. Nah, karena sudah pada pergi pelatih-pelatih itu, datang pelatih-pelatih baru, tapi Coach Shin ini akhirnya terjun langsung nih gitu ke 3 tim tersebut. Sekarang kan timnas U19 ya kita anggaplah menjadi timnas U20 gitu. Kemudian U23 dan juga senior. Ada 3 tim yang dia latih. Nah, pada tahun ini kebetulan agendanya padat. U23 main di SEA Games, kemudian U20 ada Toulon yang berdekatan ya. Kemudian akhirnya timnas senior juga harus konsentrasi untuk kualifikasi Piala Asia 2023. Beririsan tuh berjalan itu. Kemarin hingga akhirnya kita tahu di SEA Games gagal kita untuk memenuhi target emas. Kita hanya dapat perunggu gitu. Di Toulon kemarin akhirnya Coach Shin menaruh Zenan Radonjic berduet dengan Coach Bima Sakti untuk memimpin tim di turnamen Toulon yang dihuni oleh para pemain timnas U19. Dan di timnas senior sekarang saat ini Coach Shin sendiri yang langsung melatih ataupun meracik skema dari para pemain timnas senior kita di kualifikasi Piala Asia 2023. Nah, kalau melihat situasi ini gitu, yang tersisa adalah tinggal karena U23 ini kan sudah tidak ada agenda sebenarnya di tahun ini gitu. Karena paling kalaupun ada agenda lagi tahun depan atau awal tahun depan lah, itu mungkin kualifikasi Piala Asia U23 lagi untuk tahun 2024. Karena putaran final Piala Asia 2022 ini saat ini sedang berlangsung juga gitu. Nah, terlepas dari itu semua, seharusnya sekarang coachnya sudah bisa lebih fokus sih dengan 2 timnas. Kalau cuma 2 timnas sih gue rasa masih bisa fokus lah coachnya dengan untuk membagi programnya. Bahkan yang kemarin 3 aja sebenarnya dia sudah menyusun programnya. Tapi memang ya sempat terjadi inilah juga coachin kalau bisa 1 tim aja gitu. Memang itu hal yang benar gitu kalau 1 tim aja. Tapi jangan di downgrade juga kalau menurut gue. Karena kalau di downgrade cuma melatih timnas U20, apa kabar nanti timnas senior yang ada agenda Piala AFF nanti di akhir tahun kalau jadi. Dan juga ada FIFA Matchday yang ujungnya adalah bisa memperbaiki peringkat kita di FIFA gitu. Apa kabar untuk timnas senior gitu. Kalau memang PSSI sudah punya calon pelatih pengganti yang oke gitu ya fan-fan aja sih. Tapi kita harus lihat gitu. Dari pelatih lokal misalnya. Kalau misalkan pengen ditunjuk sebagai pengganti Coach Shin di timnas senior gitu. Ya ini harus pelatih yang paling tidak punya kualitas yang sama dengan Coach Shin gitu. Harusnya seperti itu. Terus ini nggak mudah ya gitu. Walaupun kita banyak pelatih lokal yang memang bagus, tapi ini nggak mudah untuk mencari sosok yang benar-benar bisa untuk memimpin timnas seperti yang dilakukan Coach Shin gitu. Ini tidak mudah ya gitu mencari sosok pelatih seperti itu gitu. Nah, kemudian kalau misalkan ingin menunjuk pelatih asing, ya kualitasnya harus di atasnya Coach Shin gitu. Karena ini pelatih timnas senior yang notabene kalau secara logika harusnya lebih oke gitu. Secara prestasi, secara kualitas dari Coach Shin Tae-yong gitu. Ya tentunya harga yang akan dibayar ya itu pasti tidak murah alias mahal untuk mendatangkan pelatih sekualitas tersebut. Dan tidak mudah juga dalam waktu yang cuma eventnya AFF gitu, dalam waktu yang jangka pendek gitu. Ya ini nggak efektif dan nggak efisien juga menurut gua gitu kalau hal itu dilakukan. Ya itu sih yang menjadi concern gua gitu. Apakah sudah dipikirkan hal itu? Saya rasa harusnya sudah dipikirkan gitu terkait hal tersebut gitu. Coach Shin juga pastinya ya kita tunggu aja. Kalau gue sih ngeliatnya pastinya dia juga nggak mau sih. Mungkin ya. Kalau gue ya, menurut gue pasti kemungkinan dia tetap akan
in charge di U20 dan juga tetap akan in charge di timnas senior, karena dia pasti sudah punya program untuk agar tidak berbenturan. Terlepas dari situasi polemik itu, menurut gua salah satu solusi lagi yang bisa dilakukan PSSI adalah membuat regulasi untuk kompetisi nanti bagi para pemain junior ini, para pemain timnas U20 khususnya gitu. Dengan memasukkan regulasi mewajibkan setiap klub di Liga 1 terutama memainkan pemain U20 di setiap pertandingan. 1 atau 2 aja di setiap pertandingan gitu. Kasih menit bermain, karena ini yang tidak didapatkan oleh para pemain muda kita. Karena kalau cuma latihan sejangka panjang, uji coba gitu, ya itu gue rasa masih kurang buat mereka. Uji coba internasional kan paling cuma beberapa kali doang gitu. Kalau dapat level tim yang memang setara gitu dengan mereka. Tapi kalau uji cobanya dengan maksudnya lebih di atas mereka gitu, dapat level tim uji coba yang di atas mereka gitu. Kalau misalkan yang setara sih percuma menurut gua. TC jangka panjang oke lah gitu. TC buka tutup lah coba dilakuin gitu. Tapi gua rasa yang paling penting adalah di sini memberikan kesempatan ataupun menit bermain para pemain itu di kompetisi. Itu yang terpenting, sehingga mental dan pengalaman bertanding mereka semakin terasah gitu. Karena itu yang dibutuhkan di level tinggi di Piala Dunia nanti. Tinggal bagaimana Coach Shin juga membenahi dasar-dasar yang harus diperbaiki ya dari para pemain kita gitu. Dan sejauh ini yang gue lihat dari timnas U20 sih sudah on the track ya. Sudah on the track gitu. Ya melihat dari hasil yang di Toulon kemarin gitu. Walaupun memang tidak menampilkan permainan yang menarik, tapi secara konsep permainan sudah kelihatan ya akan bermain seperti apa timnas kita gitu. Dengan kemampuan individu yang dimiliki, kualitas yang dimiliki, dan kelebihan-kelebihan yang kita punya gitu. Ya udah kelihatan lah bakal bermain seperti apa timnas U20 kita. Tinggal memberikan lebih banyak lagi pengalaman bertanding. Nah, itu didapatkan dari kompetisi menurut gua. Memang akan ada Elite Pro Academy gitu yang akan digelar juga gitu rencananya. Tapi menurut gue levelnya kalau pemain timnas U20 kita ini harusnya sudah bermain di level Liga 1-nya senior gitu. Jadi jangan lagi diadu dengan menit bermain di level usia yang setara dengan mereka, karena mereka sudah pasti bisa lebih unggul gitu. Walaupun tidak menutup kemungkinan ada pemain-pemain yang bagus juga yang muncul dari Elite Pro Academy U20. Nah, itu sih yang gue lihat ya. Sekarang poinnya menurut gue adalah Coach Shin sudah fokus sebenarnya, sudah bisa fokus dengan hanya 2 timnas saat ini. Jadi tidak perlu lagi ada istilah difokuskan untuk timnas U20 saja gitu. Karena memang kayaknya kalau dari agenda ya tidak akan bentrok sih. Nanti kan ada AFF U19 ya, mungkin yang juga bisa jadi persiapan bagi timnas U20 kita, dan itu jaraknya tidak berdekatan lah dengan AFF senior yang memang akan dipersiapkan juga di akhir tahun ini. Kemudian berikan kesempatan pemain muda kita terutama yang di timnas U20 untuk bermain di kompetisi tertinggi yaitu di Liga 1. Jadi ada regulasi mungkin yang nanti bisa dibicarakan kepada klub-klub ataupun para pelatih di klub gitu, bahwa ada kewajiban memainkan pemain U20 mereka 1 atau 2 pemain saja gitu, cukup lah. Jadi dari 2 pemain, taruhlah 2 pemain doang ya, kali 18 tim udah ada 36 pemain yang bisa terus dibantau perkembangannya lewat kompetisi lewat Coach Shin gitu. Jadi Coach Shin juga lebih mudah gitu untuk melakukan pemantauan perkembangan pemain. Itu sih mungkin pendapat dari gue terkait dengan statement dari Ketum PSSI gitu. Dan mungkin terakhir ya, gue soroti adalah pada Pak Ketum, tolong kalau soal timing mengeluarkan pernyataan seperti ini dilihat-lihat waktunya biar agak lebih tepat aja gitu. Karena sekarang di saat tim sedang berjuang, Coach Shin sedang berjuang bersama timnas senior gitu. Tapi ada statement seperti ini kan paling tidak agak sedikit bisa mengganggu lah sebenarnya fokus dari ya Coach Shin ataupun mungkin dari para pemain gitu yang sedang berjuang di Kuwait sana. Mungkin itu aja
dari gua. Semoga tidak ada drama-drama lagi lah gitu dalam perjalanan timnas Indonesia kita gitu. Baik untuk di timnas U20 nanti menuju ke Piala Dunia dan juga di timnas senior yang mudah-mudahan bisa menghasilkan prestasi gitu. Dan Coach Sin bisa lebih fokus dan bisa membawa prestasi bagi timnas kita. Kita doakan timnas senior kita bisa lolos ke Piala Asia tahun ini dan timnas-timnas junior kita bisa berprestasi. Sekian dulu dari saya. Sampai jumpa lagi.